Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Novita Roma, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Selamat menonton. Apa sih radiasi gelombang elektromagnetik itu? Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Sementara, radiasi gelombang elektromagnetik merupakan kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang berikutnya adalah sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium. Yang kedua, merupakan gelombang transversal karena arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik sehingga tegak lurus dalam medan magnet maupun muatan listrik. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, perpaduan, pelenturan, dan pengutuban. Yang kelima, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersama, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus. Dan ini merupakan persamaan radiasi gelombang elektromagnetik. Ada persamaan kecepatan gelombang elektromagnetik, persamaan umum gelombang elektromagnetik, dan persamaan intensitas gelombang elektromagnetik. Selanjutnya adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Kita perhatikan gambar ini, dan ternyata frekuensi dan panjang gelombang dari masing-masing gelombang berbeda-beda. Semakin ke kanan, energi dan frekuensinya semakin membesar, dan semakin ke kiri, panjang gelombangnya semakin membesar. Berikut penjelasannya. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Ada 7 spektrum elektromagnetik, yaitu yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang radio dengan frekuensi antara 108 sampai dengan 1012 Hz. Gelombang ini dapat menyebabkan efek pemanasan pada benda yang menyerapnya, contohnya oven microwave. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar dengan gelombang lebih pendek dari gelombang radio ini memiliki rentang frekuensi sekitar 1011 sampai dengan 1014 Hz. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak adalah radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Cahaya tampak memiliki rentang frekuensi antara 4 kali 1014 sampai dengan 7,5 kali 1014 Hz. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi dalam rentang 1015 sampai dengan 1016 Hz. Yang keenam, sinar X. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek dan dapat menembus tubuh manusia. Adapun frekuensi sinar X yakni antara 1018 sampai dengan 1019 Hz. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma adalah spektrum gelombang elektromagnetik yang mempunyai rentang frekuensi paling besar di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya. Rentang frekuensi sinar gamma adalah 1018 sampai dengan 1020 Hz. Nah, ini manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio manfaatnya sebagai gelombang pembawa audio atau suara pada radio. Yang kedua, gelombang mikro manfaatnya sebagai pemanas makanan atau microwave. Yang ketiga, sinar inframerah manfaatnya untuk terapi fisik dan fotografi pemetaan sumber daya alam. Yang keempat, cahaya tampak. Manfaatnya adalah sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Yang kelima, sinar ultraviolet. Manfaatnya untuk membantu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Yang keenam, sinar X. Manfaatnya untuk memotret organ-organ dalam tubuh manusia dan menganalisis struktur bahan atau kristal. Dan yang ketujuh, sinar gamma. Manfaatnya adalah sebagai terapi kanker dan sterilisasi peralatan rumah sakit. Yang terakhir, bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama,
pertama, sinar UVB jika terkena kulit manusia akan memicu kanker kulit dan mengubah DNA dalam jangka waktu lama. Yang kedua, radiasi laptop, komputer, dan TV dapat menyebabkan kanker otak, gangguan sistem saraf, dan kerusakan mata. Yang ketiga, sinar X dapat merusak sel-sel di tubuh. Yang keempat, gelombang mikro dapat merusak nutrisi penting dalam makanan. Yang kelima, inframerah dalam waktu lama bisa menimbulkan keriput dan kulit menjadi kering. Yang keenam, sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, bye-bye.